my channel. How are you lur? Harus saya selalu dong ya. Di video kali ini Mbak Yani akan mengajak kalian bernostalgia dengan film rilisan tahun 2008 berjudul Kung Fu Panda. Bercerita tentang seekor panda gemuk yang memiliki kemampuan kungfu yang hebat. Yaudah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Seekor panda bernama Paul baru saja mimpi bertarung dengan 5 kesatria lainnya untuk menjaga perdamaian. Get up! Paul yang baru bangun kemudian pergi ke restoran mie ayahnya. Selagi membantu ayahnya, Paul berbohong dengan berkata dia semalam bermimpi tentang mie. Jelas ayahnya girang karena menganggap ini adalah tanda kesiapan anaknya untuk meneruskan restoran dia. My son finally having the noodle dream. Beralih ke tempat lain, seekor hamster bernama Master Shifu sedang melatih 5 muridnya untuk menjadi kesatria kungfu. Yang mana kelima murid itu adalah monkey, bangau, viper, mantis, dan tigris. Selesai berlatih, Bangau mengatakan jika guru Oogway ingin bertemu dengan Shifu. Oogway sendiri adalah seekor kura-kura yang menjadi petua di kungfu. Beliau bahkan memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, yang mana di pertemuannya dengan Shifu muridnya kali ini, dia memberi firasat bahwa Tai Long akan keluar dari penjara. Tai Long sendiri adalah kesatria pertama yang bisa menguasai ribuan naskah kungfu. Namun dengan kekuatan yang dimilikinya, Tai Long yang tak pernah merasa puas berubah menjadi jahat. Merasa tak percaya, Shifu menyuruh Zeng anak buahnya untuk memperketat penjagaan di penjara. Oogway lalu berkata bahwa satu-satunya cara untuk melawan Tai Long adalah dengan menemukan kesatria naga atau Dragon Warrior. The answer becomes clear. Kembali ke restoran, Po tampak terlihat sedang melayani pelanggan. Kemudian dia yang melihat poster perekrutan kungfu dipasang di dinding restoran merasa histeris. Sebagai fans berat kungfu, Po menyuruh para customernya pergi ke istana Giok dan memakan mie-nya di sana. Nah, namun Po yang akan ikut pergi dicegah ayahnya. Layaknya lulusan S3 marketing, si ayah yang tahu ini adalah jalan ninja untuk meraup keuntungan besar, menyuruh anaknya agar berjualan di sana. Tak bisa menolak, Po pun mengiyakan. Dan singkatnya, sampailah dia di tempat yang sudah sangat dekat dengan istana Giok. Terlihat Po meninggalkan gerobak mie ayahnya karena merasa kesulitan saat membawanya naik ke atas. Sebagai fans fanatik, Po langsung bergegas ke tempat masuk. Namun sayang, dia terlambat karena gerbang istana sudah ditutup. Po tak mau tinggal diam. Dia mencoba dengan segala cara agar bisa melihat pertandingan itu. Kemudian dia yang sangat ingin melihat siapa pemenangnya mengambil tambang dan mengaitkannya di pohon. Kemudian Po berusaha memantulkan tubuhnya, namun dia malah jatuh ke tempat petasan. Po mencoba dengan cara lain. Dia memodif kursi dengan beberapa petasan sehingga saat Po menaiki kursi tersebut, Po bisa terbang dan masuk ke dalam istana. Kebetulan di dalam istana, Oogway sedang memilih siapa yang akan menjadi Dragon Warrior. Dan landingnya Pony juga secara tidak sengaja jatuh tepat di depan Oogway. Karena jari Oogway menunjuk Po, Tigris bertanya, "Bukannya ke aku?" Namun Oogway menjawab tidak. Dan secara resmi, walaupun beberapa kesatria di sana merasa syok, Po akhirnya dinyatakan sebagai Dragon Warrior. Lalu Shifu mencoba komplain kepada Oogway, dan Oogway mengatakan bahwa semua ini tidak ada yang kebetulan. Setelah itu, 5 kesatria murid Shifu meminta maaf kepada gurunya karena tak berhasil memenangkan pertandingan ini. Tapi Shifu malah menjawab, dia yang seharusnya minta maaf jika besok dirinya tak berhasil membuat Po pergi dari sini. Di lain tempat, sampailah Zeng anak buah Shifu di penjara. Di sana, para badak yang merupakan penjaga penjara merasa tersinggung dengan surat perintah yang dibuat Shifu karena merasa diremehkan.
Si penjaga kemudian membawa Zeng masuk untuk melihat keamanan di dalam. Penjaga juga yakin jika Tai Long tak akan bisa kabur dari sini. Soalnya nih dari segi keamanan setiap pintu di sana telah dijaga oleh 1000 penjaga. Behold, Tai Long. Setelah sampai, penjaga membuktikan kepada Zeng bahwa Tai Long benar-benar sudah tak berdaya dengan menginjak ekornya. Dan betul, Tai Long tak beraksi sama sekali saat ekornya diinjak. Zeng yang percaya kemudian diantar keluar lagi oleh penjaga. Namun nih, Zeng tak sadar telah menjatuhkan satu helai bulunya dan itu membuat Tai Long membuka matanya. Po yang kini menjadi kesatria naga dibawa ke kastilnya. Di sana Po bertemu dengan Sifu yang membody shaminginya dengan mengatakan bahwa dia bau dan tubuhnya yang penuh lemak tak akan bisa membuatnya menjadi Dragon Warrior. Kemudian Po dibawa Sifu ke tempat pelatihan para kesatria. Nampak bangau, tigris, mantis, viper, dan monkey sedang berlatih dan kelihatannya cukup mahir. Kelihatan Po yang cukup ketakutan minta diturunkan level latihannya ke newbie oleh Sifu. Dan Sifu kemudian memberi tugas Po untuk memukul sebuah boneka. Dan ketika Po melakukannya, dia terpental dan masuk ke arena pelatihan. How's that? Karena dia tak bisa melewati rintangan dengan baik, akhirnya dia babak belur. Selesai latihan, para kesatria yang on the way pulang merasa kecewa dengan keputusan Oogway yang memilih Po. Di asrama, Po tak sengaja masuk ke kamar bangau. Setelah dia sedikit berbincang, Po lalu keluar dan kembali mencari tempat tidurnya. Dia yang baru keluar kemudian bertemu dengan tigris. Dan si harimau mengatakan bahwa Po tak layak berada di sini. Merasa galau, Po pun healing di atas bukit. Tak lama, Oogway datang dan Po akhirnya curhat kepadanya. Oogway mengatakan Po tak harus menyesal dengan langkah yang dipilihnya sekarang, karena kemarin adalah sejarah, sedangkan besok adalah misteri. Di penjara, Tai Long berhasil melepaskan diri menggunakan bulu zhang. Hanya melepaskan diri. Setelah dia melawan ribuan penjaga, dia juga berhasil keluar. Sebelum pergi, Tai Long menyuruh Zeng untuk menyampaikan pesan kepada Sifu kalau dia sudah bebas. The real Dragon Warrior is coming home. Paginya, Sifu pergi ke asrama dan mendapati 5 kesatria sudah standby untuk berlatih. Sedangkan Po tak kelihatan batang hidungnya. Merasa Po sudah pergi, Sifu yang lumayan bahagia membawa 5 muridnya ke kuil. Namun saat mereka membuka pintu kuil, ternyata Po ada di sana. Sifu kemudian membuka pelatihan untuk Po, dan Po sepertinya sedang dibuat babak belur oleh 5 kesatria karena dia tak bisa melawan. Namun sisi positifnya, dia tak mau menyerah. Hingga akhirnya Sifu yang geram mencoba melawan Po. Seketika Po langsung tak berdaya, bahkan puncaknya dia terhempas keluar istana. Malamnya terlihat Po sedang diobati oleh Mantis dan Viper. Karena hubungan Po menjadi semakin dekat dengan mereka, Viper akhirnya sedikit membuka kedok dari Sufi yang sebenarnya tidak jahat. Namun nih, saat Viper akan bercerita, Tigris tiba-tiba datang dan meneruskan ucapan Viper. Tigris mengatakan, dulu sebelum ada Tai Long, Sifu tak seperti ini. Tai Long itu siapa sih? Apa hubungannya sama Sifu? Jadi gini lur, Tai Long adalah murid pertamanya Sifu dan Sifu menemukannya di saat dia masih bayi. Dia membesarkan Tai Long seperti anaknya sendiri dan Tai Long juga dilatih oleh Sifu sampai dia menjadi kuat. Sifu beranggapan bahwa kelak Tai Long akan menjadi Dragon Warrior. Namun Oogway tak menyetujui karena dia melihat sisi jahat dari Tai Long.
Merasa kecewa dengan ucapan Oogway, Tai Long pun akhirnya pergi. Kemudian tiba-tiba datang dengan memaksa agar dia mendapatkan gulungan Dragon Warrior yang memiliki kekuatan super. Saat itu Shifu mencoba menghentikannya, namun dia tak mampu hingga Oogway harus ikut turun tangan. Akibat kejadian ini, Tai Long dipenjara dan semenjak kejadian itu pula, Shifu menjadi tak pernah tersenyum. Masih di dalam istana, Shifu yang sedang bersemedi didatangi Zhang yang menyampaikan pesan dari Tai Long. Mendengar kabar ini, no basa-basi, Shifu segera menyampaikannya kepada Oogway. Shifu lagi-lagi komplain kepada Oogway karena dia telah memilih Po sebagai Dragon Warrior. Namun Oogway menjawab jika di dunia ini tak ada yang kebetulan. Dia kemudian menasihati Shifu agar percaya pada takdir dan proses. Selanjutnya sambil memberikan tongkatnya, Oogway berkata bahwa Shifu harus melanjutkan perjalanan tanpa dia. Setelah itu guru Shifu berjalan pergi dari dunia ini atau dalam kata lain meninggal. Sementara di asrama, Po sedang memasak mie untuk 5 temannya. Terlihat semuanya mengatakan enak kecuali Tigris. And the energy of the universe. Kemudian saat mereka sedang bercanda, Shifu dengan muka sepanengnya datang dan mengatakan bahwa Tai Long telah berhasil kabur dari penjara. Dan saat mengetahui bahwa Oogway telah meninggal, Tigris meminta izin kepada Shifu agar diperbolehkan melawan Tai Long. Namun Shifu melarangnya karena Oogway telah percaya bahwa Po lah yang bisa mengalahkan dia. Spontan Po yang mendengar merasa ketakutan dan lari terbirit-birit. Dia kemudian dicegat oleh Shifu dan Shifu berkata Po tak boleh kabur. Sementara Tigris yang melihat ketidaksiapan Po pergi menemui Tai Long. Kemudian 4 temannya juga ikut gabung dengannya untuk melawan Tai Long. Paginya, Shifu yang pergi ke kuil tak mendapati satupun muridnya yang ada di sana. Kemudian dia yang pergi ke dapur sempat syok melihat Po yang telah menghabiskan semua makanan di sana. Melihat kerusakan kayu-kayu di sana, Shifu menjadi percaya bahwa Po memiliki kekuatan yang sebenarnya bisa diasah. Dia lalu mengetes panda yang sedang kelaparan itu dengan berkata bahwa di dapur bagian atas ada makanan yang sangat enak. Dan lihat, Po dapat meraih makanan itu dengan split dan kuda-kuda sempurna. Melihat itu, Shifu memiliki ide untuk melatih Po dengan membawanya ke atas gunung. Singkatnya, saat sampai Po merasa sangat kecapean, namun seketika rasa capeknya menghilang ketika Shifu berkata ini adalah tempatnya para kungfu dan sekarang dia bersedia untuk melatih Po. Hari itu Po dilatih kefokusannya, setelah itu dilanjut kekuatannya, gesitnya, dan lain-lain. Pokoknya sampai malam hingga pagi lagi, Po tetap terus berlatih. Hari kedua, Po dilatih kecepatannya dengan menangkap bakpao yang Shifu berikan. Terlihat Po sangat noob sekali, namun lama-kelamaan dia yang tak kunjung menyerah akhirnya berhasil juga mengambil 1 bakpao dari Shifu. Sementara di tempat lain, 5 kesatria telah berhasil menemukan Tai Long dan pertarungan antara mereka pun berlangsung. Pertarungan mereka terlihat sangat menegangkan, namun pada akhirnya 5 kesatria itu dapat ditaklukkan oleh Tai Long. Di istana, Po dan Shifu yang melihat 5 kesatria pulang dengan sisa tenaganya merasa panik. Shifu kemudian memberi pertolongan pertama kepada mereka dengan membenarkan titik saraf yang telah dilumpuhkan oleh Tai Long. Melihat temannya bernasib seperti itu, Po menjadi gelisah dan minder. Namun Shifu mencoba menyemangatinya dan memberikan gulungan Dragon Warrior yang katanya nih di dalamnya memiliki kekuatan super. Po begitu semangat membuka gulungan tersebut. Namun setelah berhasil kebuka, Po sangat syok karena tak ada tulisan apapun di dalamnya. Shifu juga merasa bingung karena hal tersebut.
Hingga akhirnya 6 kesatria yang sedang lumayan kecewa itu diberi tugas oleh Sifu untuk mengevakuasi warga. Sementara Sifu sendiri yang nantinya akan melawan Tai Long. Po yang takut semua warga akan celaka menyisihkan waktu untuk bertemu ayahnya dan sedikit ngobrol. Dalam obrolannya si ayah berkata kali ini dia akan memberikan resep rahasia minyak kepada Po. Jelas Po yang dari tadi murung menjadi lebih kelihatan bahagia dan bersemangat lagi. Namun ketika Po sedang menunggu jawaban dari si ayah, ayahnya malah mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak memiliki resep rahasia. Si ayah kemudian bilang untuk menjadikannya spesial, maka Po harus menganggap mie itu spesial. Udah, itu aja. Po seketika teringat dengan gulungan Dragon Warrior dan kembali membukanya. Saat dibuka, gulungan itu hanya berisi lembaran kosong yang seperti kaca. Melihat bayangan dirinya ada di lembaran tersebut, Po semakin yakin bahwa dirinya adalah spesial. Dia yang kembali bersemangat kemudian pergi ke kuil untuk menyelamatkan Sifu. Di kuil Sifu telah kedatangan murid pertamanya. Dan no basa-basi pertarungan antara murid dan mantan guru pun berlangsung. Dengan mudah Tai Long mengalahkan Sifu. Setelah itu dia yang menyadari gulungan Dragon Warrior sudah tidak ada lagi di tempatnya, jadi marah dan terus mendesak Sifu. Dan tepat saat Tai Long akan menghabisi gurunya, Po datang menyelamatkan. Hey! Buddy, I am the Dragon Warrior. Melihat lawannya adalah seekor panda, Tai Long begitu terkejut dan merasa lebih pantas ada di posisi Po. Dengan cepat Tai Long memukul Po, mereka kemudian saling menyerang untuk merebut gulungan. Beberapa saat kemudian berhasillah Tai Long menjatuhkan Po dan merebut gulungan itu. Namun saat dia membuka gulungan tersebut, Tai Long shock karena tak ada tulisan apapun di dalamnya. Karena marah, Tai Long kembali memukul Po yang baru sadar dengan melumpuhkan sarafnya. Namun Po yang ototnya tertutup tebal dengan lemak tak merasa kesakitan, yang ada dia malah bisa menonjok Tai Long sampai terpental. Kali ini Po semakin lihai dalam melawan Tai Long. Dia bahkan menggunakan lemak di perutnya untuk membuat si lawan terpental ke langit. Selanjutnya Po menggunakan jurus andalan Sifu yaitu jurus genggaman jari wusi. Dengan cara itu akhirnya Tai Long berhasil dikalahkan. Kini semua warga mengakui bahwa Po adalah Dragon Warrior. Terlihat ayah Po juga merasa sangat bangga memiliki anak seperti Po. Master. Di sana, Po mendapati Sifu yang ternyata belum meninggal. Dia kemudian berterima kasih kepada Po karena telah berhasil membawa kedamaian untuk negeri ini dan film pun selesai. Dari film ini kita kembali diingatkan ya lur, untuk don't judge by cover. Jangan body shaming juga. Pokoknya kita kalau ngomong tuh dipikir dulu biar nggak ada yang baper. Kalau baper jadi aku mencintaimu sih nggak apa-apa. Masalahnya kalau bapernya jadi ngatain aku membencimu gimana? Yaudah, sekian dari Mbak Yani dan tim. Bye and see you lur.